100 tahun yang lalu, ada sebuah buku yang ditulis di dalam sel penjara dan dianggap gagal total. Tapi gimana kalau saya bilang ide-ide paling berbahayanya justru nggak pernah mati? Malah sebaliknya, ide-ide itu sekarang bangkit lagi dan menyebar jauh lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan ya di dunia digital kita ini. Oke, coba kita kembali ke masa lalu. Bayangkan, tanggal 18 Juli 1925, Adolf Hitler, waktu itu cuma seorang agitator politik gagal yang baru keluar penjara, menerbitkan sebuah buku. Saat itu nggak ada yang menyangka, bahkan para pengikutnya sendiri, kalau tulisan ini bakal jadi cetak biru salah satu kekejaman paling besar dalam sejarah manusia. Ironisnya, buku yang sekarang jadi begitu terkenal ini awalnya dianggap gagal. Para pengikutnya sendiri merasa buku ini tuh sulit dibaca dan isinya juga nggak orisinil. Di antara banyak tulisan nasionalis waktu itu, karya Hitler ini ya tenggelam begitu saja. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah buku yang tadinya diremehkan bisa melahirkan warisan kebencian yang bertahan sampai 1 abad kemudian? Jawabannya bakal membawa kita dari halaman buku yang berdebu ke sudut-sudut paling gelap di internet. Oke, pertama, kita akan lihat gimana hantu Hitler ini gentayangan di dunia maya. Di internet, seolah-olah Hitler itu abadi. Fotonya jadi meme, swastika jadi semacam emoji kebencian, dan slogan-slogannya diterjemahkan ke puluhan bahasa oleh kelompok-kelompok ekstremis di seluruh dunia. Menyebar dari satu layar ke layar lain cuma dalam hitungan detik. Luar biasa cepat. Untuk bisa mengerti gema modernnya, kita harus bedah dulu racun aslinya. Doktrin pertama, ilusi tentang ras unggul. Kutipan ini bisa dibilang adalah jantung dari filosofi brutal Mein Kampf. Ini bukan cuma sekedar rasisme biasa loh, ini adalah cara pandang dunia di mana kekuasaan itu jadi satu-satunya moralitas dan empati dianggap kelemahan yang harus dimusnahkan. Dan disinilah letak kengerian propaganda mereka. Ide abstrak tentang superioritas ini nggak cuma ditulis tapi dipentaskan. Nazi itu menciptakan sebuah semacam teater kekuatan massal, di mana setiap pawai dirancang untuk meneriakkan ilusi keperkasaan yang seolah tak terkalahkan. Di tengah lautan keseragaman ini, individu itu hilang, lenyap. Yang tersisa cuma massa tanpa wajah yang bergerak serempak. Pesan yang mau disampaikan tuh menusuk banget. Kamu itu nggak penting. Yang penting itu kekuatan kolektif ras kita. Nah, inilah visualisasi dari penghapusan kemanusiaan itu sendiri. Dan kita jangan pernah lupa kemana ideologi ini pada akhirnya membawa kita semua. Pawai dan propaganda itu hanyalah permulaan. Tujuan akhirnya adalah ini, gerbang Auschwitz. Disinilah teori kebencian yang ditulis di buku menjadi mesin pembantaian yang nyata. Sekarang, mari kita lihat gimana doktrin mengerikan ini bermutasi jadi kebencian daring di zaman modern. Antisemitisme, rasisme, teori konspirasi, gerakan anti-demografi, ini semua bukan fenomena baru. Ini adalah racun lama yang dikemas ulang. DNA-nya sama, memecah belah dunia jadi kita yang mulia dan mereka yang harus disingkirkan. Persis seperti doktrin Hitler. Sejarawan Lisa Pine menegaskannya dengan jelas. Bahasa beracun yang kita temukan di media sosial hari ini itu bukan kebetulan. Ini adalah gema yang sangat mirip dan mengerikan dari tulisan Hitler seabad yang lalu. Tapi ini bukan cuma soal ras. Ada pilar kebencian kedua di dalam buku ini, yaitu penghinaan total terhadap demokrasi. Jauh sebelum dia berhasil merebut kekuasaan, Hitler sudah menuliskan kebenciannya. Baginya, ide-ide kayak debat, kompromi, dan keberagaman itu adalah penyakit. Visi dunianya simpel, satu pemimpin, satu ideologi, dan kepatuhan mutlak, tanpa pertanyaan. Dan lagi-lagi, gema kebencian ini terdengar sampai sekarang dalam berbagai narasi anti-demokrasi. Nah, inilah yang bikin semuanya jadi sangat berbahaya. Serangan Hitler itu bukan cuma ke kelompok tertentu, tapi ke fondasi dari masyarakat terbuka itu sendiri. Warisannya nggak cuma hidup dalam rasisme, tapi juga dalam setiap narasi yang mencoba meruntuhkan kepercayaan kita pada demokrasi. Terakhir, ada satu bahaya lain yang lebih halus, yaitu normalisasi. Gimana kalau buku yang berisi kebencian ini nggak lagi dilihat sebagai peringatan, tapi malah sebagai barang koleksi yang keren? Dari etalase toko buku di Paris sampai ke lapak jalanan di Kabul, pemandangannya sama. Buku ini dijual bebas. Sebuah artefak kebencian sekarang jadi barang dagangan biasa, seolah-olah kehilangan konteks sejarahnya yang mengerikan.
Di Amerika Serikat, normalisasi ini naik ke level yang baru. Edisi yang ditandatangani Hitler tidak disimpan sebagai bukti kejahatan, tapi justru dilelang sebagai barang koleksi mewah. Diperebutkan seolah-olah itu adalah memorabilia bintang rock. $35.000. Ya, Anda tidak salah dengar. Itu harga pembuka lelang untuk sebuah buku yang jadi inspirasi genosida. Ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kalau kita udah mulai kasih label harga ke sejarah kelam kayak gini, pesan apa sih yang sebenarnya kita kirim ke dunia? Inilah inti bahayanya. Ketika sebuah manifesto kebencian berubah jadi sekedar barang antik atau investasi, kita perlahan-lahan mulai lupa sama racun yang ada di dalamnya. Saat objeknya dinormalisasi, ide-ide berbahayanya pun jadi ikut ternormalisasi. Jadi, ini pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Saat peringatan paling keras dari sejarah cuma jadi hiasan di rak buku, siapa yang masih mendengarkan peringatan itu? Apa kita benar-benar sudah belajar dari masa lalu? Atau kita cuma sedang sibuk mengoleksi artefaknya?